Selamat siang Ibu-Ibu sekalian. Kita hari ini tema yang kita bahas adalah tentang femininitas ya. Judul bahasa Inggrisnya Biblical Femininity, terjemahin bahasa Indonesia jadi femininitas biblis ya. Sebetulnya bisa juga diterjemahkan dengan femininitas alkitabiah, tapi saya sengaja menghindari istilah alkitabiah ini ya, karena ya khususnya di Indonesia istilah alkitabiah seringkali dipakai untuk impose pandangan teologi tertentu dan dengan tidak jujur bilang inilah yang dikatakan oleh Alkitab, padahal sebetulnya imposing certain teologi tertentu dan bilang ini adalah the biblical teaching gitu ya. Jadi ada konotasi seperti ini. Jadi kita menghindari istilah itu ya, meskipun sebetulnya nggak salah pakai istilah Alkitabiah gitu. Cuma istilah Alkitabiah sekarang jadi seperti agak negatif gitu ya di dalam konteks kita khususnya di Indonesia. Kita pakai istilah biblis ya. Biblis ya basically artinya sebenarnya sama saya. Tapi biblical di dalam hal ini mungkin kita bisa artikan di dalam pengertian ini bukan dari perspektif historical study gitu misalnya ya. Ini juga bukan sistematik gitu maksudnya, bukan terutama dari sistematik teologi, tapi dari biblical theology. Maksudnya kita menggali dari ya kalau nggak New Testament, Old Testament gitu ya, perjanjian lama atau perjanjian baru. Therefore kita pakai istilah biblical femininity. Sebelum mari kita berdoa sekali lagi, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami kesempatan di mana kami meskipun kami tidak bisa hadir secara fisik, tapi melalui teknologi yang ada ini kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati baik hamba-Mu, berkati materi yang sudah dipersiapkan. Tuhan berkati juga saudara yang melayani bersama-sama di dalam tim Aufi, dan juga berkati kami yang akan merenungkan bersama-sama. Saudari-saudari, ibu-ibu, khususnya berikan kepada kami satu hati yang rendah hati ketika mau belajar daripada firman Tuhan, dan Kau yang terus membentuk kami bukan hanya dengan pengertian, tapi hati kami pun juga boleh disentuh, kehidupan kami boleh diubahkan sepenuhnya, sehingga kehidupan kami ini boleh semakin sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Berkati tema pada hari ini, Engkau memberi segala bijaksana kepada hamba-Mu, dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah kebudayaan timur ya, kebudayaan kita gitu, ini kan memang punya kecenderungan diwarnai dengan apa ya, spirit patriarkal. Patriarkal itu yang menekankan kebapaan, menekankan kelaki-lakian ya. Tidak jarang bersama dengan itu terus juga menjadi satu kebudayaan yang sangat hierarkikal, sangat hierarkis ya. Yang laki ya itu memimpin yang perempuan. Ya, ini memang konsep Alkitabiah sih, nggak salah konsep ini ya. Tapi terus kemudian menjadi kepemimpinan yang semena-mena dan sebagainya. Nggak jarang juga oppression terhadap kaum perempuan, diskriminasi, dan berbagai macam inilah saya apa penekanan-penekanan itu, maksudnya oppression ya, yang sebetulnya merupakan akibat daripada keberdosaan manusia, itu jadi seperti dijustified ya atas nama patriarchal culture ini gitu. Sehingga kalau kita melihat di dalam perkembangannya ya di dalam zaman kita sekarang, bukan baru sekarang juga, tapi juga sudah ini ya apa, bukan hal yang baru gitu, muncul gerakan feminisme, termasuk juga bahkan feminisme yang radikal gitu ya. Nah ini sebagai respons, sebagai satu apa ya, tanggapan daripada kebudayaan ultra patriarkal ini ya. Nah, bagaimana kita menggali tema femininitas ini dari perspektif Alkitab sendiri, Syekh? To certain extent ya, Syekh, kita mengerti concern daripada diskriminasi perempuan ya, apalagi kalau terjadi penindasan ya, abuse dan sebagainya. Ini jelas gak cocok lah dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Tapi saudara perhatikan di sisi yang lain, Syekh, Alkitab itu meskipun mengajarkan equality between man and woman ya, equality betul, karena sama-sama ini diciptakan Tuhan ya, peta teladan atau gambar rupa Allah. Yet sudah membaca dalam Alkitab ya bahwa laki-laki itu bukan perempuan dan perempuan bukan laki-laki. Equal itu bukan berarti
sama ya, dan ini konsep ini saya pikir nggak seharusnya asing untuk kita. Waktu kita belajar di dalam doktrin Tritunggal, ya kita bilang Bapa, Anak, Roh Kudus itu konsubstansial, ya, equal in power, in glory, ya. Di dalam atribut ilahina itu equal, satu, sama gitu ya. Tetapi kita juga mengatakan bahwa Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya ini tiga pribadi yang berbeda. Mengacaukan equality dengan kesamaan, itu kesamaan di dalam pengertian ini ya, nggak ada perbedaan. Identik. Itu kekacauan, kekacauan teologis. Sekali lagi ya, despite Alkitab itu mengajarkan memang laki-laki dan perempuan itu equally diciptakan oleh Tuhan. Yet kita juga membaca di dalam Alkitab yang seharusnya juga bisa di-affirm ya di dalam kehidupan sehari-hari bahwa memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Menyamakan laki-laki dan perempuan ya atas nama ini ya feminisme, apa itu egalitarianisme yang nggak didiferensiasi lagi gitu, itu sebetulnya nggak sesuai dengan ajaran Alkitab ya. Saya ambil contoh sederhana aja lah, kalau ada ini apa kita kebutuhan mesti pindahin barang yang berat, let's say lemari atau apa gitu ya, atau meja yang berat dan sebagainya, perlu dipindahin ruangan gitu misalnya, kita perlu setup di sebelah ruangan. Saya kira kita nggak bicara equality kali ya di sini ya. Yang harusnya ngangkat ya laki-laki lah sepantasnya gitu. Lalu waktu laki-laki mengangkat meja yang lebih berat itu ya, memang lebih ada resikonya, lemari dan sebagainya. Terus kalau kemudian terus di situ dituduh ya, ini against equality gitu. Saya pikir ngawur yang menuduh seperti ini gitu. Apalagi kalau kita dituduh terus kemudian ini diskriminasi gitu. Kenapa perempuan nggak boleh mengangkat meja ini? Kan kita laki-laki dan perempuan sama saja. Gitu. Saya pikir ini penghayatan equality yang ngawur kayak begini nih, saya. Nah, memang ada diskriminasi yang melecehkan, diskriminasi yang abusive ya, diskriminasi yang merendahkan dan sebagainya. Itu bukan ajaran Alkitab, saya. Tapi di dalam pengertian pembedaan ya, saya mau pakai tanda kutip di sini ya, diskriminasi nggak cocok sih pakai istilah diskriminasi ya. Pakai tanda kutip gitu ya. Pembedaan bahwa tugas-tugas tertentu memang seharusnya dipercayakan kepada laki-laki, itu ajaran Alkitab, saya, ajaran Alkitab. Ya, kalau ada orang angkat-angkat lemari berat terus kemudian kita bilang ya kali ini perempuan, kita kasih kesempatan kepada perempuan saja. Kita duduk-duduk menikmati pemandangan lemari diangkat oleh perempuan deh. Karena apa? Ya karena created equally gitu misalnya. Saya pikir nggak cocok ya saya ini apa penghayatan seperti itu gitu. Jadi tetap ya saya kalau sudah melihat di dalam Alkitab itu memang dibedakan di dalam hal ini gitu. Laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Nah kalau saudara nggak hati-hati ya dengan gerakan feminisme yang nggak drawing, nggak mengambil, nggak menimba dari Alkitab, akhirnya kita pikir jadi semuanya sama, apapun yang bisa dikerjakan laki-laki boleh juga dikerjakan oleh wanita. Gitu. Tapi ini sebetulnya kasihan deh kalau wanita harus mengerjakan itu semua. Tapi ini bukan tema utama kita, Susah. Ini kan bicara tentang masculinity juga ya di dalam bagian ini ya. Kita waktu kita membaca Alkitab sebetulnya apa Susah yang dikatakan oleh Alkitab tentang femininitas itu ya. Nah, seperti saudara tahu ada gambaran-gambaran stereotip juga gitu, stereotip ya tentang wanita ya. Dan di dalam pengertian populer digambarkan sebagai makhluk yang lebih lemah gitu ya. Ya betul nggak sih wanita makhluk yang lebih lemah gitu? Kita mesti menggali Alkitab kali ya. Ya kalau kalimat itu dikatakan makhluk yang lebih lemah supaya terus kemudian diprotek, ya kita bisa mengerti ya motivasinya gitu. Tapi sudah di dalam bagian awal dari kitab suci kalau sudah membaca PL ya, maksudnya ini Genesis, Perjanjian Lama, kitab Genesis ya, itu Adam waktu dia diciptakan ya, terus kemudian di dalam incompleteness-nya dia ya, dalam hal ini Tuhan menyediakan Hawa dan Hawa itu disebut sebagai the suitable helper ya. Suitable helper, penolong yang sepadan, penolong. Kita sudah pernah khotbahkan ini ya, di ya, kebaktian pernikahan dan sebagainya itu. Saya
meminjam dari ini ya, Walter Brueggemann ya, dia bilang ini istilah helper itu sebetulnya itu istilah yang dipakai untuk Tuhan kan. Penolong itu Tuhan sebetulnya gitu. Kok sekarang wanita yang jadi penolong ya? Maka dia pakai istilah yang ya agak provokatif sih istilahnya. Sekularisasi pernikahan, sekularisasi di dalam pengertian apa ya? Tempatnya seharusnya itu adalah tempatnya Tuhan. Tapi sekarang bahkan Tuhan sendiri mengatur demikian rupa ya, Tuhan diwakilkan oleh atau diwakili oleh perempuan untuk menolong Adam. Saudara mengerti ya posisi ini? Ini posisi yang sangat-sangat tinggi, sama sekali bukan posisi lemah. Saya tanya saudara ya, orang yang ditolong dan yang menolong siapa yang harusnya lebih kuat gitu? Balik lagi dah ke ini ya, ilustrasi angkat meja tadi gitu. Oh, kita nggak kuat angkat meja, terus kemudian ditolong sama yang lain. Terus yang nolong itu harusnya lebih kuat atau lebih lemah ya? Lebih lemah ya. Itu bukan menolong namanya ya, malah membebani dong berarti. Saya mau ngomong apa sih saya? Saya mau bilang ini ya, suitable helper itu femininitas ya. Kalau kita kembali kepada Alkitab itu being suitable helper ya. Itu sebetulnya assume adanya strength di situ. Bicara tentang kekuatan. Karena cuma orang yang kuat yang bisa menolong. Cuma kaum yang kuat yang bisa menolong. Kalau kaum itu nggak kuat, ya nggak bisa menolong. Jadi saudara melihat di sini ya, waktu kita kembali kepada Alkitab, istilah suitable helper, ya itu kan dikaitkan dengan kewanitaan ya, memang ini kan Hawa gitu. Jangan lupa saya ini bicara tentang kekuatan. Tapi kita bicara tentang kekuatan, saya ini bukan kekuatan dari diri sendiri. Nah inilah saya bedanya ya. Kalau kita mau mempelajari femininitas yang Alkitabiah, ya kita mesti sadar kekuatan itu adalah kekuatan yang dari Tuhan. Wanita yang sendiri merasa dirinya kuat, hebat, ya, apalagi terus kemudian lebih kuat daripada laki-laki. Setelah itu sudah ya sedikit lagi tinggal menghina laki-laki begitu kan ya. Menghina laki-laki gitu setelah itu. Ya ini feminisme radikal saya. Bukan feminisme, bukan femininitas Alkitabiah. Jadi sudah mesti bisa membedakan ya di sini konsep femininitas yang dibicarakan oleh Alkitab atau kita masuk model femininis, bukan feminin ya, feminisme sekuler gitu. Ini feminisme sekuler ya, yang nggak ada kaitannya dengan Alkitab atau kita bicara femininitas Alkitab gitu, yang drawing dari biblical ideas. Sederhana ya sudah, dan ya ini reform. Kita itu kuat karena kita terlebih dahulu dikuatkan oleh Tuhan. Saudari itu kuat bukan karena saudari itu memang kuat pada diri saudari sendiri. Itu kesombongan seperti ini. Terus kemudian jadi menghina ini ya, menghina laki-laki dan sebagainya. Itu nggak menolong kemana-mana. Tuhan bukan memasukkan istilah suitable helper dalam pengertian itu gitu, bukan dalam pengertian kesombongan wanita yang menghina suaminya atau menghina kaum laki dan sebagainya. Karena merasa lebih kuat dan sebagainya, melihat laki-laki ini kok cengeng dan seterusnya. Gitu. Nggak kemana-mana itu gitu. Itu bukan femininitas Alkitabiah, itu kesombongan yang merupakan akibat daripada dosa sebetulnya. Jadi kita affirm waktu kita bicara suitable helper, indeed ini bicara tentang kekuatan di sini ya. Wanita itu makhluk yang kuat, karena kalau nggak kuat bagaimana menolong gitu kan ya. Strength betul gitu. Tapi jangan lupa waktu kita merenungkan tentang strength ya, itu saudari terlebih dahulu dikuatkan oleh Tuhan. Siapa sih orang yang kuat? Orang yang kuat adalah orang yang terlebih dahulu dikuatkan oleh Tuhan. Siapa itu orang benar? Orang yang sadar bahwa dia itu nggak benar. Kemudian dia datang kepada Kristus, dan Kristuslah kebenarannya dia. Itu namanya orang yang benar. Betul kan, saya? Kita membaca di dalam cerita itu, cerita pemungut cukai yang datang ke tempel dengan orang Farisi yang membanggakan dirinya. Yang dibenarkan kan yang pemungut cukai, orang berdosa itu. Dia sadar dia unrighteous. Dia datang kepada Tuhan, ya sumber segala righteousness, kebenaran, dan dia pergi sebagai orang yang dibenarkan. Sama, sama. Prinsip yang sama persis. Siapa itu wanita yang kuat? Wanita yang kuat adalah wanita yang sadar bahwa dirinya itu lemah, dan dia datang kepada Tuhan, sumber segala kekuatan, dan kekuatan itu diperuntukkan, diberikan
ditransfer di dalam kehidupannya sehingga dia bisa menjadi suitable helper yang kuat. Bukan kuat dari dirinya sendiri, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Karena penopangan Tuhan. Hopefully kalimat ini bukan kalimat klise ya, saya, karena sikap hati seperti ini penting. Sikap hati yang merasa kuat, terus merendahkan kaum laki-laki, itu nggak pernah benar, saya. Nggak ada dasar Alkitabnya. Tetapi saya, waktu kita bicara tentang kekuatan, ya, saya, ini kekuatan ada satu hal ya. Tadi kita bilang cuma orang yang kuat yang bisa menolong. Kalau orang nggak kuat ya gimana mau menolong begitu ya. Tapi kita bukan cuma bicara kekuatan, saya. Kita bicara kekuatan dan kerendahan hati. Orang boleh saja kuat, tapi kalau nggak rendah hati ya dia nggak mau melayani yang lain, betul kan, saya? Saudara kalau cuma kuat tapi nggak punya kerendahan hati, yaitu tadi misalnya ya merasa kekuatan dari diri sendiri, ya sombong, menghina orang, ya sudah lah nggak mungkin menolong orang lain. Ataupun kalau menolong pun menolong dengan spirit imperialis. Spirit kolonialis gitu ya, spirit datang dari atas menolong orang yang nun jauh di bawah sana. Kita nggak bicara pertolongan seperti itu, saya. Hawa bukan diciptakan seperti itu, bukan. Gitu. Orang yang kuat tapi dia nggak ada kerendahan hati, ya itu berarti kekuatan yang diklaim berasal dari dirinya sendiri. Hanya orang yang kuat dan rendah hati, ya. Rendah hati di dalam pengertian pertama dia mengakui kekuatan ini bukan dari dirinya sendiri, tapi dia dikuatkan oleh Tuhan. Tapi juga kerendahan hati dalam pengertian dia mau melayani sesama dengan rendah hati. Dia mau menolong sesamanya, ya. Dia mau menolong suaminya dengan rendah hati. Of course kita bisa tambahkan juga untuk orang yang mau ditolong dia sendiri juga perlu rendah hati. Betul juga sih, saya. Jadi memang bukan cuma yang menolong yang perlu rendah hati, yang ditolong pun juga perlu rendah hati. Ya. Kadang-kadang suami juga gengsi, nggak mau ditolong gitu ya. Padahal sudah setengah mati, sudah nggak kuat, sudah perlu pertolongan, tapi masih gengsi juga, nggak ada gunanya. Memang yang ditolong pun juga perlu rendah hati. Tapi yang kita katakan di sini adalah yang menolong itu perlu rendah hati, yang menolong juga perlu rendah hati. Kalau kita nggak rendah hati ya kita jadi bisa nggak rela ya di dalam melayani. Nah ini banyak di dalam kehidupan pernikahan ya, itu perempuan akhirnya banyak bitterness, kepahitan dan sebagainya, ketidakrelaan melayani. Ketidakrelaan mengasihi, melayani dan sebagainya. Jadi akhirnya seperti kayak suitable helper, helpernya di sini jadi seperti kayak maid akhirnya. Perempuan kadang bisa mengatakan ini ya, lu kalau cuma mau gua nyetik, ini by the way bukan cerita pribadi saya jangan salah ngerti. Lu kalau mau gue cuma nyetrikain gini ya nggak usah lah nikah sama saya, tinggal ini aja hire pembantu kan. Kalau cuma kerjaannya nyetrikaan kayak gini gitu, misalnya gitu ya. Jadi merasa nggak rela gitu, nggak rela untuk membantu, nggak rela untuk menolong. Ya. Apa yang lacking di sini? Apa yang kurang? Ya ini humility gitu, humility. Ya. Humility kalau nggak ada, orang itu jadi apa ya? Akhirnya mesti melayani juga. Akhirnya banyak kepahitan ya di dalam kehidupannya gitu. Karena nggak ada kerelaan nih untuk mengasihi, untuk melayani, nggak ada kerendahan hati, sombong. Kekuatan mungkin ada kekuatan, tapi kekuatannya diklaim dari dirinya sendiri. Jadi apa itu femininitas di dalam hal ini ya? Coba renungkan lagi ya, suitable helper itu apa artinya ya? Ada strength, ada kekuatan, tapi juga ada humility, ada kerendahan hati. Termasuk kerendahan hati. Terus-menerus dikuatkan dan ditopang oleh Tuhan. Yang berikutnya, kita membaca dari Yesaya pasal 66. Nah, ini kita pinjam dari ini ya, memang gambaran tentang Tuhan. Sebetulnya kita hari ini temanya bukan bicara tentang femininitas ilahi, bukan bicara itu gitu ya. Tapi karena ini PA wanita ya, jadi pergumulan saya ini kita mau mempelajari pengertian atau pemahaman feminitas ya. Yang disebut feminin menurut Alkitab itu seperti apa sih gitu ya. Supaya kita bisa menjadi perempuan yang memang feminin tapi feminin menurut Alkitab ya maksudnya. Nah, kita membaca misalnya dari Yesaya 66 ini indeed bicara tentang Tuhan sih sebetulnya ya. Tuhan yang juga ada aspek di dalam hal ini digambarkan seperti seorang ibu ya. Saya baca ya. Yesaya 66 ayat 13. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Akunya di sini kan Tuhan ya. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di
Yerusalem. Ya. Jadi saudara perhatikan di sini ya, keibuan itu dikaitkan dengan kuasa menghibur. Ada kaitan ya dengan menjadi seorang ibu ya dengan sifat atau sikap ya, sifat sih lebih cocok ya. Sifat yang suka menghibur. Saudara bisa mendapati di sini ya, being feminin itu apa sih? Feminin menurut Alkitab ya. Bahkan Tuhan pun juga punya kualitas ini ya, menghibur ya, umatnya. Seperti ya, seorang yang dihibur oleh ibunya. Apa sih? Ya ini, comforting ya, comforting mother. Sifat yang menghibur. Jadi sama seperti tadi kita bicara tentang ini ya, strength ya, suitable helper itu kan berarti strong kan ya. Suitable helper, penolong yang sepadan itu berarti kan ya wanita yang kuat kan. Siapa itu wanita yang kuat? Yaitu wanita yang terlebih dahulu dikuatkan oleh Tuhan. Nah ini sama ya. Kita bicara orang itu sebelum bisa menghibur, dia itu mesti terlebih dahulu dihibur oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan. Nah kita sudah sering ya saya bicara penghiburan. Saya nggak mau terlalu panjang dalam bagian ini. Silakan mendengarkan kembali pembahasan seperti Heidelberg Katekismus pertanyaan pertama misalnya ya. Itu dibahas tentang penghiburan. Tapi singkat saja saya. Tadi kita mengatakan yang menghibur itu perlu sendiri dihibur. Tapi sebelum seseorang itu dihibur, saya, dia mesti berduka cita gitu. Nah inilah saya. Di sini kita langsung beda antara penghiburan di dalam konsep Alkitab, meaning comfort, consolation gitu ya, comfort dengan entertainment. Comfort itu bukan entertainment saya, bukan gitu. Entertainment itu actually pelarian daripada krisis kehidupan. Tapi yang disebut dengan comfort di sini adalah mengakui meskipun itu painful ya, meskipun itu menyakitkan, tapi memberi diri untuk dihibur oleh Tuhan ya. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ada kaitan nggak terpisahkan saya antara dihibur dan duka cita. Kalau saudara tertawa-tertawa gitu lagi senang-senang tertawa terbahak misal ya. Terus kemudian ada orang datang, biarkan saya menghibur kamu. Saudara jadi bingung. Loh, saya ada persoalan apa emangnya? Kenapa kamu mesti menghibur? Nggak lihat apa saya tadi barusan tertawa gitu. Maka Lukas ini ya menambahkan kalimat bukan cuma berbagi yang duka cita, tapi celakalah kamu yang tertawa. Ini bukan melarang orang tertawa sama sekali atau joking dan sebagainya. Pokoknya harus selalu muram terus. Bukan itulah pasti yang diajarkan oleh Lukas. Tapi kenapa di situ dikatakan celakalah kamu yang tertawa? Ini loh, kamu yang sebetulnya ada di dalam krisis ya, kamu itu ada di dalam duka cita, tapi kamu menutupi duka citamu, kamu menekan duka citamu dengan tertawa-tertawa. So, kita kadang-kadang pernah dengar cerita ini ya, orang pelawak yang terus kemudian apa itu hidupnya itu sebetulnya penuh dengan kepahitan ya. Kita nggak pernah mengerti gitu karena setiap kali dia tampilnya itu tertawa-tertawa dan bahkan kita pun dibikin tertawa oleh dia. Lalu kita pikir wah ini orang yang nikah dengan dia pasti happy ya karena dia terus ngelawak. Siapa tahu ternyata di balik tertawaannya itu ada kepahitan kehidupan yang berat sekali. Gitu. Terus entar tiba-tiba pelawak depresi gitu ya. Pelawak bunuh diri, bukan semua pelawak by the way, bukan gitu. Kita jadi bingung, bukannya dia selalu tertawa gitu. Nah ini saya kita mengoreksi lagi ya di dalam hal ini kehidupan ini. Intinya saya sebelum kita dihibur oleh Tuhan ya kita mesti menyadari dengan jujur gitu, dengan rendah hati mengaku bahwa hidup ini memang ada penderitaan, ada persoalan gitu. Memang sakit saya, hidup ini ada sakitnya. Gitu. Bahwa saya disakiti bahkan boleh juga ngomong seperti itu. Akhirnya disakiti juga terus kemudian berduka cita. Ini something yang painful dan saya membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Tapi kalau saya menekan rasa sakit itu ya, saya suppress ini, malah saya tertawa-tertawa, saya menggantikannya dengan minum supaya melupakan ini ya kesulitan kehidupan dan sebagainya. Ya, saya pikir kita nggak jujur ya dalam hal ini ya. Perempuan seperti ini nggak akan dihibur oleh Tuhan itu, karena dia juga nggak memberi dirinya dihibur oleh Tuhan. Dan mereka yang nggak memberi dirinya dihibur oleh Tuhan, bagaimana saya mau menghibur orang lain? Ini semuanya connected ya, semuanya connected. Femininitas itu
kuasa yang datang dari Tuhan itu bisa menghibur orang lain. Siapa yang bisa menghibur? Ya, mereka yang dengan rendah hati itu menyatakan duka citanya di hadapan Tuhan, dan karena itu terus kemudian Tuhan itu menghibur dia. Kekuatan penghiburan yang dari Tuhan, dia bisa menghibur yang lain. Saya kasih lawan katanya, sih. Ini kontrasnya apa sih? Yang nggak feminin ini apa sih? Saudara perhatikan ya. Judgmental. Nggak ada penghiburan, saya. Yang ada adalah accuse. Yang ada adalah tuduhan. Ya. Waduh, saya perempuan kalau judgmental, accusing, walah ini sudah kehilangan femininitasnya seperti ya. Kita nggak melihat keanggunan lagi. Perempuan kok accuse ya. Perempuan kok suka sekali ya menyalahkan orang lain. Padahal kalau di dalam Alkitab gambarannya itu perempuan itu seharusnya menghibur ya, memberikan penghiburan. Perempuan itu keindahannya ada kekuatan ya, menghibur yang lain gitu. Tapi perempuan-perempuan yang nggak dihibur oleh Tuhan ya, perempuan yang nggak memberi dirinya dihibur oleh Tuhan, akhirnya karena dia juga nggak ada penghiburan, nggak pernah ada comfort, ya dia sendiri akhirnya pahit, dan di dalam kepahitan dan bitterness-nya itu dia paling suka untuk accuse orang lain. Jadi judgmental, tapi ini problem psikologi ya memang. Saya bukan mau mengatakan Alkitab isinya cuma psikologi. Alkitab lebih daripada psikologi pasti. Tapi ada aspek psikologi ini juga, saya. Di dalam kehidupan seseorang, saya kalau dia itu nggak pernah menerima penghiburan ya, penghiburan ilahi, maka dia cenderung jadi perempuan yang kurang feminin deh. Dan salah satu tandanya ini suka accuse ya, suka menuduh, judgmental ya, instead of comforting ya, judgmental. So ini sebetulnya istilah comforter ya, dan istilah judgment itu dua-dua diambil dari apa ya ini ya, setting in life yang sama gitu, sitz im Leben bahasa Jerman, setting in life yang sama, yaitu apa, di courtroom gitu, courtroom ya. Saudara membaca misalnya Yesus itu disebut comforter kan, Roh Kudus disebut sebagai another comforter. Kenapa disebut another comforter? Karena Yesus sendiri juga comforter, parakletos maksudnya saya. Nah ini comforter ini di dalam pengertian apa saya? Yang mendampingi, yang membela ya, advocate ya, comforter, parakletos di dalam pengertian itu. Lawan katanya apa sih? Ya lawan katanya ya menuduh. Apa sih? Ya ini ya jaksa gitu ya, yang menghakimi itu gitu. Bukan yang menghakimi dalam pengertian hakim ya, hakimnya adalah Tuhan sendiri pasti ya. Tapi yang suka menuduh itu. Nah, itu menarik saya kalau di dalam Alkitab itu setan itu salah satu sebutannya adalah pendakwa saya, pendakwa. Dia adalah pendakwa. Nah, kita ini mau seperti Tuhan ya, yang comforting ya, atau kita mau seperti setan gitu, yang suka accusing ya, yang suka menuduh, yang suka mendakwa gitu. Makin mendakwa, makin menyalahkan orang, seperti kayak makin ada kehidupan gitu ya. Waduh, ini bahaya sekali ya saya, perempuan yang seperti ini gitu. Seperti perempuan yang nggak mengenal Tuhan sebetulnya. Kalau perempuan mengenal Tuhan, dia mengerti sifat Tuhan, yaitu sifat ini loh, apa, comforting ini. Jangan lupa ya, Yesus itu disebut comforter, Roh Kudus itu another comforter. Tuhan kita itu adalah comforter. Kalau kita mengenal Tuhan Allah yang sejati, saudara dan saya ya, itu diubahkan menjadi comforter kecil. Kita menjadi penghibur kecil ya. Seperti Kristus kecil, ini penghibur kecil. Bukan seperti teman-temannya Ayub yang datang ya oke lah, mereka punya banyak kelebihan ya. Bisa diem-dieman, tahan nggak ngomong sampai 7 hari itu indeed an achievement sih itu saya. Ini banyak counselor nggak mungkin bisa tahan deh itu gambaran kayak gitu. 7 hari sudah mendampingi orang, nggak kasih nasihat apapun. Wah ini kesabarannya tingkat tinggi saya. Tapi bagaimanapun ya, setelah di dalam dialog pembicaraan, mereka gagal juga untuk menjadi penghiburnya Ayub. Sampai Ayub menyebut mereka ini penghibur sialan kalian ini ya. Kalian ini penghibur sialan. Gagal saya itu apa? Teman-temannya Ayub gagal menjadi penghibur yang sejati. Nah, waktu kita merenungkan ini ya saya, apa femininitas ya, femininitas. Coba kita kritikal saya terhadap diri kita sendiri ya. Coba saudara introspeksi.
Saudara lebih banyak menguatkan, menghibur, ya, atau kita lebih banyak accuse? Atau kita lebih banyak untuk accuse, termasuk accuse kesalahan yang orang lain meskipun nggak direct membicarakan di hadapan orang lain, ya, itu menghancurkan femininitas seperti yang dicatat di dalam Alkitab, ya. Yang berikutnya, jadi begini, tadi kita kan bicara ini image of God, ya, nggak boleh dimonopoli hanya di dalam masculinity, ya. Tapi kalau saudara baca di dalam Kejadian itu kan ada kaitan, ya, Allah yang menciptakan manusia menurut gambar rupanya, lalu terus kemudian laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu dekat sekali, ya, di sini, ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sebelum ada laki-laki dan perempuan, ya, itu maskulinitas dan femininitas itu sudah ada di dalam diri Allah pasti. Karena kalau tidak, kok bisa ada perempuan di situ diciptakan. Padahal sebelumnya ngomongin ayat tentang imago Dei. Maka waktu kita membaca bagian ini, ya, sudah mulai dari yang pertama kita bilang suitable helper, ya, helper. Tuhan sendiri helper, ya. Tuhan itu sendiri adalah penolong, kan, ya. Itu jelas sekali sudah di dalam Mazmur sudah baca. Tuhan adalah penolong. Nah, sekarang perempuan itu ditempatkan sebagai helper, penolong seperti Tuhan, ya. Nah, ini imaging God, kan, ya. Gambar rupa Allah. Bahaya loh, ini posisi bahaya loh. Kalau nggak benar mewakili Tuhan, ya, bisa betul-betul jadi playing God, atau dari sisi laki-laki ini jadi memberhalakan wanita, bisa juga gitu. Terlalu bergantung gitu, ya, kepada wanita gitu. Ya, tapi itu isu yang lain. Poin yang saya mau katakan adalah ini, sudah dari pembicaraan pertama tadi, suitable helper, ya. God itu our helper. Lalu ini diciptakan manusia perempuan ini, ya, diciptakan untuk menjadi suitable helper. Nah, ini kan imaging Tuhan, ya. Ini adalah helper. Lalu yang kedua tadi kita bicara tentang comfort, ya. Ini Tuhan itu adalah penghibur, ya. Yesus Kristus adalah comforter. Roh Kudus itu another comforter. Tuhan kita itu Tuhan yang menghibur. Maka femininitas di sini, ya, bicara again created after the image of God, ya, juga menghibur, ya, menghibur seperti Tuhan menghibur. Nah, sekarang yang ketiga, ini Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan tempat perhentian, ya. Tuhan itu menyediakan, Tuhan adalah refuge. Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan itu adalah istirahatnya kita, ya. Maka kita bisa juga merenungkan ini dalam kaitan dengan femininitas, ya. Seorang ibu itu, ya, menyediakan rumah, ya. Nah, istilah rumah ini kalau bahasa Indonesia agak terbatas, ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu ada beda antara house sama home. Sudah tahu, ya, house and home. Ya, seorang ayah boleh saja dia menyediakan house, ya. A father itu provides a house, tapi a mother gives a home. Ada bedanya, saudara mengerti, ya, maksudnya. Bukan cuma sekedar house itu, bangunannya gitu, ya. Tapi feeling at home itu loh, ini ada kaitannya dengan femininitas. Dan sama seperti kita bahas sebelumnya gitu, ya. Wanita itu kuat kalau dia terlebih dahulu mendapat kekuatan atau dikuatkan oleh Tuhan. Wanita itu punya kuasa penghiburan kalau dia terlebih dahulu dihibur oleh Tuhan. Demikian juga di sini, ya. Wanita itu bisa memberikan istirahat, ya, menyediakan home kalau dia sendiri itu juga restful in God. Kalau dia sendiri menjadikan Tuhan itu tempat perhentiannya. Maksudnya apa, sih? Lawan katanya itu restless. Wanita yang restless, yang nggak memberi dirinya itu, ya, untuk mendapatkan perhentiannya di dalam Tuhan. Dia nggak menjadikan Tuhan menjadi her rest, ya, tidak menjadikan Tuhan tuh perhentiannya. Ya, dia jadi restless. Wanita yang restless, nggak mungkin bisa menciptakan home di dalam kehidupannya. Nggak ada home, di dalam kehidupannya. Yang ada adalah seluruh rumah juga jadi restless and agitated, ya, di dalam hal ini. Mengapa? Ya karena perempuannya sendiri restless di dalam hal ini. Sang ibu itu restless.
Saya pakai restless di sini dalam pengertian negatif tentu saja ya, maksudnya dalam kata ini ya, oposisi daripada restful. Yesus kan mengundang orang ya, marilah kamu yang letih lesu ya, berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan, rest, memberikan kepadamu istirahat. Orang yang menolak undangan Yesus ini akan terus restless ya di dalam kehidupannya, restless, gelisah nggak habis-habis ya. Lalu kalau perempuan itu dalam kehidupannya gelisah, insecure, gelisah dan sebagainya, dia nggak mendapatkan penghentian di dalam Kristus, dia menolak undangan Kristus, dia anggap sepi undangan ini, ya sudah, dia alamat lah, saya pasti akan gagal menyediakan home bukan hanya bagi suaminya tapi juga bagi anak-anaknya. Nggak ada home, nggak ada refuge, nggak ada rest di dalam rumah itu. Yang ada adalah perasaan mengembara terus yang nggak selesai-selesai gitu ya. C.S. Lewis sudah pernah menceritakan ini ya, Pak, itu pengalamannya. Dia pernah membicarakan tentang kehidupannya setelah ibunya meninggal. Lalu dia menggambarkan seperti ini, dia bilang dia nggak bisa lagi sejak itu ya, dia nggak pernah lagi merasakan ini ya sekuritas, ya, keamanan, perasaan. Kalau bahasa Jerman tuh pakai istilah Geborgenheit. Geborgenheit itu susah saya terjemahinnya ya, apa seperti kayak perasaan dipeluk gitu ya, aman, dipeluk, dipelihara, dijaga, itu namanya Geborgenheit ya. Lebih daripada secure, lebih daripada security saya, much more daripada security sebetulnya. Ini ada hubungan antara ibu dan anak. Nah, C.S. Lewis mengatakan sejak mamanya meninggal itu ya, dia nggak pernah merasakan that kind of Geborgenheit itu lagi gitu. That kind of security itu ya dia kehilangan gitu. Ini jangan dibenturkan. Loh kan harusnya C.S. Lewis mencarinya pada Tuhan. Ya iya, dia tahu lah itu pasti ya. Ini bicara tentang kekhususan perasaan apa ya, dipeluk, perasaan aman yang timbul dari seorang ibu itu nggak ada lagi gitu. Dan yang menarik ini saya, terus kemudian dia melanjutkan dan ya bersama dengan itu dia nggak pernah bisa lagi pulang. Bahasa Inggrisnya go home. Nggak pernah bisa lagi pulang. Maksudnya apa ini? Apa dia nggak punya rumah? Atau masih kontrak? KPR, nyicil, dan sebagainya ya. Ini bukan bicara ekonomi, saya bukan. Ini bicara feeling at home itu tadi. Kenapa kok nggak pernah bisa go home? Ya, C.S. Lewis mengatakan, ya karena mom was home. Karena rumah itu adalah ibunya. Yang disebut rumah itu di mana ibunya ada. Very touching ya, saya kesaksian ini ya. Saudara jangan baca negatif seperti kayak wah terlalu memberhalakan ibu atau nggak tepat lah saya kalau saudara responnya kayak begini ya. Tapi ini satu kesaksian yang indeed menggugah gitu ya, menggugah para ibu gitu. Betul nggak ya? Kita ini sudah menghadirkan home di dalam kehidupan kita. Gitu. Atau kita justru malah menularkan restlessness. Di mana saya ada di situ jadi agitated. Di mana saya ada di situ jadi ikut gelisah, semuanya gelisah, ketularan gelisahnya perempuan ini. Itu berarti femininitas sudah rusak, rusak itu femininitas. Being feminine, menurut Alkitab ya, kalau kita menggalinya ya, ini dikaitkan dengan Tuhan yang memberikan rest. Ya. Itu wanita itu mengayomi seperti ini ya, menyediakan home ya. Yang mana nggak bisa disediakan mungkin oleh suami mungkin terbatas cuma bisa menyediakan house, bisa menyediakan rumahnya di dalam pengertian struktur bangunannya. Ya. Tapi yang menghadirkan home ya itu adalah para ibu ya, seperti saudari-saudari sekalian. Terakhir. Ya, femininitas ya di dalam Alkitab itu dikaitkan dengan beauty. Nah, ini lagi-lagi ya. Semuanya ini imaging God ya. You name it, mulai dari suitable helper, Tuhan itu juga helper. Jadi comforter, Tuhan itu comforter gitu ya. Menyediakan feeling at home ya, Tuhan sendiri adalah sumber segala perteduhan, dia adalah our refuge, dia adalah peristirahatan kita gitu. Dan yang terakhir ini waktu kita bicara tentang beauty, ya Tuhan itu beautiful. Tuhan itu adalah beauty in all perfection, di dalam segala kesempurnaannya ya.
Tuhan itu indah. Waktu dia menciptakan alam semesta ini, dia menciptakan dengan begitu indah sehingga orang bisa melihat keindahannya, dia bisa datang kepada Tuhan. Nah, memang saya ini terus terang kalau di dalam teologi reform ya kita agak sedikit berbeda pendekanan. Biasanya kita nggak terlalu optimistik dengan beauty ya, terutama external beauty memang. Karena apa? Karena gini saya, beauty memang bisa membawa reflection on beauty, memang bisa membawa kita kepada Allah. Tapi reform itu ini ya, hati-hati sekali melihat, hati-hati. Beauty pun juga bisa membawa kepada idolatry. Ya. Beauty, waktu saudara melihat sesuatu yang indah, betul, saudara bisa terus, wah ini begitu hebat ya penciptanya. Ya, kita dibawa kepada Tuhan, kepada sikap ibadah. Bisa memang ya. Ya, hopefully itu yang terjadi. Tapi beauty juga bisa membawa kepada pemberhalaan. Akhirnya orang nggak mengingat penciptaannya, tapi lihat ciptaannya. Gitu. Nah, memang ada risk ya, ada bahaya di situ. Maksudnya bersama dengan ini kita juga bisa mengatakan ugliness ya, ugly itu ya, itu juga bisa membawa kepada Tuhan sebetulnya. Maksudnya justru dengan disadarkan bahwa kita in the fallen state ini kita jadi membutuhkan Tuhan kan ya, karena dunia ini sudah rusak. Good, tapi ini di dalam pembicaraan estetik lah saya. Tapi yang kita mau katakan adalah gini saya, sisi positifnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang indah. Allah kita itu Allah yang beautiful. Dan ini justru menarik, ini ditampung di dalam kewanitaan saya. Wanita itu beautiful. Kita jarang ya ngomong beautiful untuk laki-laki kan ya. Kalau laki-laki ya disebut handsome gitu. Handsome. Kalau perempuan itu beautiful gitu ya. Itu indah gitu ya. Itu apa saya? Imaging God maksudnya. Mencerminkan ya sifat Allah ini. Jadi nggak salah Zoe, waktu perempuan itu beautifying herself ya. Ini ya mesti taruhnya dalam pengertian proporsional ya. Seperti kita sering kali bahas Zoe, atau bukan sering kali mungkin ya, tapi pernah gitu ya. Saudara di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 ini kita baca ayat ini, ayat yang kita sudah pernah baca sih sudah di PA wanita ya. 1 Petrus 3 ayat 3 itu perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Terus kemudian ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kita sudah sering bahas bagian ini ya, saya jangan hanya menekankan external beauty, tapi perhatikan ya seperti Alkitab di sini, inner beauty, internal beauty ya. Yet ini saya kita mau mengatakan apa ya, external beauty itu nggak melulu salah gitu saya. Ini ada satu terjemahan yang menarik ya, New American Standard ya, NISB itu menerjemahkan bukan merely external beauty gitu ya. Bukan merely external beauty. Berarti maksudnya apa sih? External beauty sebenarnya juga termasuk gitu. Cuma jangan merely external beauty ya. Kita sudah pernah bahaskan bagian ini ya. Ya, perempuan-perempuan reform itu jangan nggak presentable atas nama inner beauty, terus kemudian awut-awutan, nggak sisiran, nggak dandan dan sebagainya, agak sedikit mengganggu pemandangan. External beauty-nya jadi nggak ada sama sekali pokoknya atas nama internal atau inner beauty gitu ya. Saya pikir ini ya Pak, terjemahan versi New American Standard ini ada certain keindahannya gitu, karena dikatakan di situ bukan merely external tapi yang internal juga. Of course kita nggak ada perdebatan ya, penekanannya memang kepada internal, itu betul gitu dalam hal ini ya, kita nggak merubah apa-apa. Tapi dengan penggunaan terjemahan bukan cuma merely external, berarti eksternal itu bukan sesuatu yang salah, saya nggak harus sesuatu yang salah. Tetapi salah kalau kita hanya eksternal terus kemudian ternyata nggak ada inner beauty-nya. Ya, external beauty sih ada gitu ya, wah sangat impresif itu. Tapi nggak ada kelemah lembutan, ada kasar gitu ya, ini apa, provokator. Apalagi saya lawan kata lemah lembut lah, ini pendendam gitu ya. Kalau sudah terlukai saya, waduh saya mengampuninya 17 tahun mungkin juga belum gitu. Wah nggak ada kelemah lembutan ini ya, nggak ada kelemah lembutan, nggak ada ketentraman. Kalau Petrus kan bicara ini ya di sini ya, roh yang lemah lembut dan tentram.
yang sangat berharga di mata Allah. A meek and quiet spirit, ya, a meek and quiet spirit. Menarik ya, ya. Kelemah lembutan, tentramnya itu quiet maksudnya ya. Nah ini kita nggak bicara ini ya. Oh jadi gini ya, kalau perempuan yang ngomongnya kenceng itu kurang feminin. Ini bukan masalah volume suara, saya bukan gitu. Ini juga perhaps bukan urusan cerewet atau nggak cerewet, lebih daripada itulah. Saya ini lebih dalam daripada itu. Ada perempuan yang katakanlah lebih talkative, kita nggak pakai istilah cerewet lah ya, saya ini apa? Talkative ya. Suka berbicara, nggak harus jadi persoalan saya. Tapi again ya, quiet di sini ini maksudnya apa sih? Kalau sudah membaca dalam Alkitab itu quiet itu perempuan yang bisa mendengar maksudnya. Nah, indit kecerewetan yang salah itu adalah apa ya? Ngomong terus tapi nggak pernah bisa mendengar. Ini perempuan yang nggak quiet. Bukan berarti kan dia harus introvert, diam, ditanya. Jawabannya 5 menit lagi baru ngomong. Wah, ini habis-habis waktu ya kayak begini ya. Bukan itu maksudnya. Tapi quiet di dalam pengertian apa nih? Dia boleh saja talkative, silakan talkative. Nggak apa-apa gitu ya. Memang suka ngomong, nggak apa-apa. Tapi jangan nggak bisa dengar gitu ya. Orang yang nggak bisa dengar itu nggak quiet saya. Ini being feminine saya di sini ya dikaitkan dengan quietness, kemampuan untuk bisa mendengar ya. Dan kalau sudah baca di dalam ini ya Alkitab itu khususnya dalam bahasa Ibrani saya itu mendengar itu dekat sekali dengan taat gitu. Obedience itu ya, saya obedience, ketaatan itu bukan di dalam pengertian ketaatan kepada pemimpin yang powerful sampai kita nggak ada pilihan apa-apa kecuali taat, bukan that kind of submission, bukan. Tapi ini submit di dalam pengertian dia itu mendengar jadi dia tahu gitu. Dia tahu terus kemudian dia melakukannya. Tapi sebelum taat ya mendengar dulu saya. Nggak ada submission without ability to listen atau to hear ya. Nah, di sini saya waktu kita mempelajari apa ya? 1 Petrus 3 ini ya. Selain lemah lembut juga dibicarakan tentang quiet ya. Quiet itu tentram di dalam pengertian dia karena dia quiet, dia bisa peka terhadap suara Tuhan. Dia peka terhadap perkataan firman ya. Dan lemah lembut tadi kita sudah bilang ya, lawan katanya ya ini orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya, nggak ada kelemah lembutan. Ya balik lagi ya saya, kalau kita baca di dalam khotbah di bukit kan, itu setelah berbahagialah, berduka cita terus langsung disusul dengan lemah lembut kan ya. Ada kaitan saya, itu memang dekat sekali ya, antara duka cita dan lemah lembut. Orang yang di dalam kehidupannya nggak mengekspresikan duka cita. Setiap kali selalu suppress duka citanya ya, nggak memberi dirinya dihibur oleh Tuhan. Itu cenderung jadi orang yang kasar, cenderung jadi orang yang nggak ada meekness ya, nggak ada gentleness, nggak ada kelemah lembutan. Nah ini jadi waktu bicara tentang beauty, ini yang disebut Petrus itu inner beauty itu adalah ini. Jangan sampai kita menghias diri kita tuh secara eksternal, tapi terus kemudian ya eksternal sih beautiful gitu ya. Tapi secara internal ternyata perempuan yang pendendam, ini perempuan yang ngomongnya kasar, perempuan yang nggak bisa mengampuni, perempuan yang menyimpan kesalahannya orang lain dan seterusnya. Ya ini ya cuma external beauty gitu. Tapi alangkah indahnya kalau kita di dalam hal ini ya bisa mencerminkan Tuhan ya. Tuhan kita itu Tuhan yang indah. Dan being feminine ini ya, saudara hadir ya, itu mewakili. Seperti tadi ya, as suitable helper kan juga mewakili Tuhan ya. Nah sekarang mewakili apa sih? Mewakili keindahannya Tuhan. Wah ini tugas yang sangat menarik ya. Ini panggilan yang sangat menarik. Panggilan yang bahkan ini ya Pak lebih diberikan kepada wanita daripada laki-laki. Our fallen world, dunia kita yang sudah jatuh ini adalah dunia yang ugly. Ugly ini ada di mana-mana gitu. Ugly. Ya. Kita perlu keindahan di dalam kehidupan ini. Tanpa ada keindahan ya, manusia nggak tahan hidup di dalam keadaan fallen state seperti ini. Ya. Ada pengharapan di dalam kehadiran keindahan. Ya. Di dalam kehadiran daripada beauty itu ada sesuatu yang memberikan kesegaran. Saudara di sini terimanya positif ya, terima di dalam pengertian yang suci gitu. Jangan pikir yang bukan-bukan gitu. Kayak melirik-lirik istrinya orang lain, bukan itulah maksudnya. Ini lagi saya ngomong bukan kepada PA pria kok ya, sekarang ngomong kepada ini PA wanita gitu. Cuma saya perspektifnya tetap perspektif pria, jadi ngomong ini juga gitu ya. Maksudnya dari sisi saudara jangan paranoia kok dibicarakan seperti ini ya nanti.
enak ya kalau kayak begini. Nanti saya tampil malah jadi provokasi bagi suami-suaminya orang lain gitu ya. Sudah nggak usah pikir negatif sampai ke sana. Kecuali memang motivasimu seperti itu ya, baru lain lagi gitu ya. Celakalah engkau kalau motivasimu seperti itu. Tapi kalau kita motivasinya bersih, ya, ini kita imaging God sebetulnya. Saudari-saudari maksudnya ya. Imaging God's beauty gitu. Sama seperti suitable helper itu juga imaging God. Maka ya, beautifying oneself ya, ini ya, external and internal itu juga imaging God. Karena sekali lagi ya, saya dunia ini perlu saya kehadiran beauty itu perlu. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, banyak hal itu menjadi ugly ya. Maka ini panggilan daripada ya saudari-saudari khususnya gitu. Bagaimana menghadirkan external dan internal inner beauty. Apa itu inner beauty ya? Cantik yang di dalam itu apa gitu. Ya ini kalau menurut Petrus ya dua hal ini ya. Lemah lembut dan quiet atau tentram. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman-Mu dan kami bisa belajar apa artinya menjadi wanita yang feminin. Bukan feminin seperti menurut apa yang diajarkan di dalam dunia ini atau mungkin keinginan kami sendiri, bayangan kami sendiri dan sebagainya. Tapi kami boleh kembali kepada firman Tuhan, khususnya ketika kami mendapati bahwa kami ini sungguh diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah dan kami ingin merenungkan femininitas ini dalam kaitan dengan sifat ilahi. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami panggilan yang tinggi ini, panggilan yang mulia. Kami bukan orang-orang yang lemah, apalagi yang dianggap lemah, tapi sesungguhnya kami memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya semakin mengerti firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak diisi oleh cerita-cerita dunia ini, kisah-kisah di dalam dunia yang akhirnya menyeret kami untuk tidak menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap saudari-saudari yang mendengarkan di dalam PA Wanita pada siang hari ini, mungkin juga di dalam waktu selanjutnya. Engkau memelihara, Engkau memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.